Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'du. Baik, akan kami sampaikan presentasi tentang hakikat, tujuan, dan fungsi epistemologi studi Islam. Secara garis besar kami beri judul Cetak Biru Pemikiran Islam pada mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mun'im Soleh MAG yang kami sampaikan atas nama Muhammad Razi Indrawudin, mahasiswa program Doktor UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Prodi Studi Islam. Baik, akan kita mulai pada bahwa hakikat, tujuan, dan fungsi epistemologi Islam itu tidak akan pernah lepas dari tiga hal penting terkait filsafat pengetahuan atau triadik filosofi. Yang pertama adalah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bahwa metodologi itu tentu bersifat filosofis, kemudian pada ranah aplikatif dia bersifat operasional dengan epistemologis, dan tentu ini menjadi penting karena bagaimanapun kajian keislaman itu membutuhkan satu metodologi, membutuhkan epistemologi, dan tentu ketiga hal ini, baik ontologis, objek pengetahuan, epistemologis sebagai cara berpikir, dan aksiologis tujuan harus terkait satu dengan yang lain. Maka hakikat epistemologi Islam itu sebenarnya adalah serangkaian metode untuk mendapatkan, untuk mengelola, dan mengembangkan pengetahuan melalui kajian ajaran Islam. Maka di situ kita akan banyak mendapatkan berbagai varian. Kita harus juga memahami sumbernya, dasarnya bagaimana, asal-usulnya, kemudian unsur-unsurnya apa, batasan-batasnya seperti apa, macam-macamnya, kemudian validitas, jangkauannya, dan metode-metodenya. Dan ini kalau kemudian kita runut secara historis ke belakang, tentu pada perintis pemikiran Islam ada nama-nama semacam Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, kemudian Surokhwardi ataupun Mullah Sadra. Sehingga secara tidak langsung bahwa eh, tujuan terkait bagaimana kemudian Islam, eh, pemikiran Islam itu bisa berkembang, setidaknya ada tangga dinamis yang dibutuhkan, seperti yang dimunculkan pada fondasi maritim, munculnya persyaratan jangkauan dan batas pengetahuan. Kemudian Kuntowijoyo menyebut di situ ada reorientasi, adanya perubahan mode of thought dan model inquiry dengan memperluas sumber pengetahuan dari sisi rasio, kemudian ditambah empiris dan ditambah wahyu. Sementara puncak tujuan yang kemudian dirumuskan oleh Profesor Mujamil Komar dari UIN Tulungagung menghasilkan pola, model, dan metode pemahaman keislaman, penemuan pengetahuan baru, dan pengembangannya. Sehingga tujuan ini terwujud jika syarat-syarat dasarnya dipersiapkan secara matang. Maka prasyarat epistemologi itu setidaknya ada hal-hal yang satu dengan yang lain saling terkait. Ada subsistem filsafat yang memiliki keterkaitan baik sisi teologis, keyakinan yang kemudian memunculkan indera pengalaman fisik, kemudian adanya fisik spiritual, kemudian juga adanya sisi rasionalitas, dan tentu kesemuanya saling terkait. Karena bagaimanapun namanya epistemologi, cara itu tidak akan bisa muncul kalau tidak ada kaitan dengan yang lain. Bagaimana legitimasi metodologis yang kemudian kita sandarkan kepada sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran. Al-Quran menyebut beberapa prosedur yang kalau kemudian kita kaji lebih dalam itu ternyata sangat luas. Ada pernyataan kaifa,
Kaifa itu legitimasi Al-Quran terhadap pendekatan sistematis. Kaifa dimaknai sebagai bagaimana. Dalam bahasa Inggrisnya how. Dia melegitimasikan tentang pendekatan sistematis berupa metode, strategi, cara, prosedur, dan mekanisme kerja. Sehingga banyak sekali hal-hal yang kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir yang oleh Al-Quran dimisalkan dengan banyak sekali pernyataan kaifa ditambah dengan fi'il-fi'il mudhari yang kemudian ternyata terkait dengan rasionalitas. Semisal disebutkan di sana afala, afa itu apakah kalian tidak? Nah, kemudian disebutkan afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Ini semuanya adalah upaya untuk membedah rasionalitas itu dengan pernyataan kaifa. Maka keduanya ini penting bahwa prosedur strategi ini memberikan satu dimensi fungsionalitas bahwa ada perintah langsung berpikir secara analis, merenung, dan memfungsikan keberadaan akal secara maksimal. Maka sehingga memunculkan satu mesin penggerak pengetahuan Islam yang bersifat epistemologis. Sehingga ada hal-hal pemahaman dasar yang harus difahami secara asas. Kemudian berlanjut pada sisi konstruktif teori. Bagaimana membangun teori, bagaimana mengejawantahkan teori-teori itu dengan hal-hal yang sudah ada. Sementara landasan peradaban Islam itu kemudian dikembangkan lagi bahwa landasan peradaban Islam tidak akan pernah lepas dari wahyu sebagai sumber mutlak. Kemudian ada rasio akal. Kemudian juga ada pendekatan intuisi atau pemahaman batin dan digabungkan juga dengan pengembangan spekulatif teoritis. Dan ini juga tidak lepas bagaimana kemudian observasi lapangan dilakukan. Sehingga juga ada kaitannya, observasi lapangan ditemukan ada akar sejarah. Dan ini semuanya menjadi sesuatu yang akan membangun landasan peradaban Islam yang baik. Maka epistemologi Islam pada posisi ini mengintegrasikan sumber fisik dan metafisik secara komprehensif dan tidak terbatas pada empirisme semata. Sehingga wahyu, akal, intuisi, observasi, tradisi, dan spekulasi teoritis menjadi satu kesatuan dasar dalam membangun peradaban Islam. Oleh karena itu, dapat kemudian kita lihat hari ini berbagai macam bentuk konstruksi relasional terkait dengan epistemologi Islam ini. Ada epistemologi interdisipliner, ada epistemologi multidisipliner, ada epistemologi transdisipliner. Dan epistemologi Islam hakikatnya bersifat evaluatif, normatif, dan kritis sehingga menciptakan satu integrasi komprehensif dari kerangka acuan metodologis. Kalau kemudian kita cek, kita lihat pada rukun Islam. Nah, rukun Islam itu kan ada 5. Ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Nilai-nilai teologis itu barangkali ada pada yang pertama dan yang kedua, ada pada syahadat dan sholat. Sementara ada nilai-nilai sosial. Di situ muncul ada zakat, ada puasa dan haji. Itu menjadi satu kesatuan yang saling memberikan sinergi. Sehingga rukun Islam itu ya tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai yang ada. Karena itu secara interdisipliner, multidisipliner ataupun transdisipliner, kelima hal itu saling terkait. Maka secara metrik ada 5 tawaran yang kemudian oleh Mujamil Qomar disampaikan kepada kita semuanya bahwa
Metode atau manhaj itu setidaknya ada manhajul akli dengan pendekatan rasionalitas, mengandalkan ketajaman logika dan deduksi akal. Kemudian yang kedua ada manhaj zauki, pendekatannya adalah intuisi dengan menggunakan pengalaman spiritual dan kejernihan hati. Kemudian yang ketiga ada manhaj jadali, ini disebut dengan dialogis, dan pendekatannya dialektika, tanya jawab, diskusi, dan argumentatif. Kemudian yang keempat ada pendekatan atau manhaj mukoron, bersifat komparatif, membandingkan berbagai hal, baik yang bersifat tekstualis ataupun fenomenologis. Sementara yang kelima adalah manhajun nakli, pendekatannya adalah pendekatan kritik. Pendekatan kritik ini berorientasi pada karakteristik analisis berupa evaluasi, dekonstruksi, argumen, dan verifikasi. Kelima hal ini nyatanya menjadi tawaran yang disampaikan oleh Mujamil Komar untuk kemudian menjadi bagian penting dalam epistemologi Islam. Dan tentu bisa kemudian diaplikasikan dari lima hal tadi pada epistemologi hukum Islam yang disebut dengan usul fiqh. Dan kebetulan dosen kita ini, Profesor Abdul Mukrim ini adalah salah satu atau salah seorang pakar usul fiqh yang sangat berkompeten di bidangnya, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak hal yang dapat kita raih dari apa yang kita sampaikan. Ada hal-hal yang bersifat bagaimana guna epistemologi abstrak berubah menjadi metodologi hukum yang sangat presisi dan aplikatif. Bisa kita lihat pada bagian gambar, ada istihsan, pertimbangan kebaikan. Kemudian ada maslahah mursalah, ada kias berupa analog, kemudian syadz dzari'ah, menutup jalan kerusakan, kemudian ada dalail petunjuk ke hukum, kemudian ada maqasidus syariah atau tujuan dari syariat. Keenam hal ini tergabung yang kemudian menjadi epistemologi hukum Islam yang kemudian disebut dengan istilah usul fiqh. Sehingga secara tidak langsung paradigma Islam itu punya karakteristik upaya untuk menyinergikan tradisi-tradisi lama dengan hal-hal yang baru. Sementara paradigma Barat memunculkan hal-hal yang bersifat tradisi. Nah, sementara keduanya juga berdampak. Paradigma Islam berdampak melahirkan aliran pemikiran yang tangguh, baik neomodernisme Islam, kemudian di Barat muncul istilah destruktif, krisis peradaban, imperialisme, epistemologi, melahirkan kebingungan postmodernisme. Dan ini dampaknya saya kira juga menjadi sesuatu yang bisa kita rasakan hari ini. Maka sesungguhnya membangun epistemologi yang kokoh itu tidak akan pernah kecuali dengan meracik ilmu yang mumpuni. Ya, mensinergikan wahyu, tradisi, dan modernitas itu menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Sehingga upaya untuk memunculkan, melepaskan diri dari jajahan epistemologi Barat itu bisa terwujud. Namun demikian, tentu itu tidak mudah karena tantangan hari ini juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagi para ilmuwan Muslim, membangun epistemologi yang kokoh ini sangat penting. Karena ke depan bagaimanapun masih tetap ada upaya-upaya untuk mempertahankan eksistensinya itu. Terakhir, bahwa tantangan besar bagi para ilmuwan Muslim ini adalah sadar atau tidak sadar bahwa dunia kita, dunia Islam itu masih dijajah oleh epistemologi Barat modern. Maka dibutuhkan respons strategis, kemampuan handal, dan keberanian tangguh untuk mengaktualisasikan epistemologi Islam sebagai alternatif global yang mencerahkan masa depan. Sehingga upaya menggali nilai-nilai lama yang baik, kemudian mensinergikan dengan nilai-nilai baru yang lebih baik, bisa menjadi satu stimulan sintesis yang diharapkan muncul
pada setiap kalangan ilmuwan muslim. Saya kira demikian untuk presentasi pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semuanya dan tentu kita tidak lupa bahwa mata kuliah ini atau metodologi studi Islam ini adalah mata kuliah sangat luar biasa untuk kemudian menggali dan memperluas seluas-luasnya kajian keislaman yang barangkali masih banyak person-person kita yang tertinggal. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.